Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas mengenai praktikum 3, yaitu standarisasi NaOH 0,1N dengan bahan baku asam oksalat yang menggunakan metode volumetrik. Adapun pokok bahasan yang akan kami uraikan yaitu penjelasan umum, alat bahan, dan prosedur praktikum. Sebelum masuk materi, ada baiknya kami memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 8 gelombang B yang terdiri dari Michelle Yemina Tangardi, NIM J03119159, Nur Hikmah, NIM J0311916060, Nur Asisa, NIM J03119179, dan Dahlia, NIM J0311911086. Baik, untuk pokok bahasan pertama yaitu penjelasan umum, terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pengertian volumetri. Analisis volumetri atau titrimetri dikenal juga dengan titrasi, merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang didasarkan pengukuran volume larutan dengan konsentrasi yang diketahui yang nantinya diperlukan untuk bereaksi dengan analit atau zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Nah, prinsip volumetri itu sendiri yaitu penambahan larutan standar atau titran ke dalam larutan yang tidak diketahui konsentrasinya hingga tercapai titik ekivalen. Adapun tujuan dari volumetri ini pada umumnya digunakan untuk menentukan konsentrasi dari suatu analit atau zat yang akan ditentukan konsentrasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan dari titrasi volumetri, yaitu digunakan pada saat menentukan kadar asam lemak dari minyak kelapa sawit. Jenis-jenis volumetri berdasarkan reaksinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, reaksi asam basa atau netralisasi. Titrasi asam basa merupakan teknik analisis untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa. Yang kedua, reaksi oksidasi reduksi atau redoks. Pada reaksi ini, dasar yang digunakan adalah perpindahan elektron, misalnya pada permanganometri, serimetri, iodiodometri, iodatometri, dan bromatometri. Yang ketiga, reaksi pengendapan merupakan reaksi penetapan kadar berdasarkan pada terjadinya endapan yang sukar larut, misalnya pada penetapan kadar secara argentometri. Yang keempat, reaksi pembentukan kompleks. Pada reaksi ini, dasar yang digunakan adalah terjadinya reaksi antara zat-zat pengompleks organik dengan ion logam menghasilkan senyawa kompleks, misalnya pada kompleksometri. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi titrasi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, konsentrasi analat dan titran. Makin besar konsentrasinya, maka perubahan pH dalam daerah titik ekuivalen makin besar, sehingga mudah menentukan indikator. Yang kedua, kekuatan asam lemah atau basa lemah. Makin besar Ka dan Kb, maka reaksi makin besar dalam daerah titik ekuivalen, sehingga mudah menentukan indikator. Yang ketiga, pemilihan indikator. Indikator yang digunakan perubahan pH-nya harus berada pada daerah pH titik ekuivalen. Adapun alat yang digunakan dalam praktikum ini yaitu labu ukur. Labu ukur berfungsi untuk mengencerkan atau menghomogenkan asam oksalat. Yang kedua yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk mencampur larutan NaOH dengan indikator phenolphthalein. Yang ketiga yaitu buret. Buret berfungsi untuk menitrasi NaOH dengan asam oksalat. Yang keempat yaitu beker gelas. Beker gelas digunakan untuk menampung bahan-bahan kimia. Dan yang terakhir yaitu batang pengaji.
pengaduk. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur larutan. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu yang pertama asam oksalat. Asam oksalat berfungsi sebagai larutan baku primer yang digunakan untuk mengetahui konsentrasi NaOH. Yang kedua yaitu larutan NaOH 0,1N, di mana NaOH berfungsi sebagai larutan baku sekunder yang akan distandarisasi dengan asam oksalat. Yang ketiga yaitu indikator phenolphthalein, di mana indikator phenolphthalein berfungsi sebagai indikator untuk mempermudah dalam menentukan keadaan ketika larutan telah mencapai titik ekuivalen. Dan yang terakhir yaitu aqueous, di mana aqueous berfungsi untuk menghomogenkan larutan. Yang terakhir adalah prosedur praktikum. Langkah yang pertama, timbang dengan teliti kurang lebih 1,5 gram hablur atau kristal asam oksalat, lalu dilarutkan dalam labu ukur 250 ml, kemudian dihimpitkan hingga batas meniskus, kemudian dihomogenkan. Langkah yang kedua, larutan tersebut kemudian dialirkan ke buret hingga tanda garis nol. Dan langkah yang ketiga, sebanyak kurang lebih 20 ml larutan NaOH yang akan distandarisasi dipipet ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml dan ditambahkan 2-3 tetes indikator phenolphthalein. Kemudian larutan tersebut dititrasi dengan larutan asam oksalat hingga warna merahnya hilang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.